Halo anak-anak, jumpa lagi bersama Ferry Irawan. Dalam video kali ini kita akan membahas pelajaran matematika kelas 4. Sebelum mulai, saya ingin memberikan kalian tantangan. Nah, tantangannya apa, Jadi tantangannya adalah tantangannya adalah menghitung jumlah gambar apa yang masih bagus, tapi waktunya hanya 5 detik. Berarti tugas kamu adalah menghitung apa yang masih bagus dalam waktu 5 detik. Siap? Oke, kita mulai. Tantangan pertama. Jika saya mempunyai 5 apel, beberapa dari apel tersebut berulat. Nah, tantangannya adalah hitunglah jumlah apel yang masih bagus dalam waktu 5 detik. 1, 2, 3, mulai. Oke, waktunya habis. Nah, berapakah jumlah apel yang masih bagus? Berapa? Nah, kita hitung sama-sama ya apel yang bagus. 1, 2, 3. Nah, berarti apel yang masih bagus ada? Benar sekali, ada 3. Nah, kita masuk ke tantangan kedua. Siap? Oke, kita mulai. Di tantangan kedua, jika saya mempunyai 28 buah apel, beberapa dari apel tersebut berulat, hitunglah jumlah apel yang masih bagus. Oke, siap? Seperti tadi kita menghitung gambar apel yang masih bagus dalam waktu 5 detik. 1, 2, 3, mulai. Waktunya habis. Nah, berapakah apel yang masih bagus? Ayo, berapa? Oke, kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, dan 23. Berarti semua apel yang bagus berjumlah 23. Tapi kalau hitung seperti itu kan lama, sedangkan waktu yang saya berikan 5 detik. Nah, ada yang tahu nggak bagaimana cara kita menghitung apel ini hanya dalam waktu 5 detik? Ada yang tahu? Oke, benar. Caranya adalah dengan cara pengurangan. Bagaimana sih cara pengurangan itu? Cara pengurangan itu adalah dengan cara mengurangkan jumlah total apel yang ada dengan jumlah apel yang berulat. Oke, jumlah apel yang ada berapa? 28. Benar? Benar. Oke. Jadi yang berulat berapa? Yang berulat ada 5. Berarti 28 kita kurangkan dengan 5 dan hasilnya 23. Cepat kan? Hanya 5 detik. Nah, hebat kan? Dengan cara kita melakukan operasi pengurangan, kita bisa menyelesaikan masalah atau menghitung dengan cepat. Pengurangan dan penjumlahan sering kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari dan ini sangat bermanfaat. Apalagi kalau kamu bisa menghitung dengan cepat. Nah, kamu pasti ingin dapat menghitung dengan cepat, bukan? Oke, oleh karena itu, saya akan mengajari kamu cara menghitung dengan cepat, yaitu dengan menggunakan mental subtraction, atau bahasa Indonesianya adalah pengurangan di luar kepala. Apa sih yang di luar kepala, Nah, pengurangan di luar kepala itu artinya adalah menghitung hasil pengurangan bilangan
tanpa menggunakan kertas dan kalkulator, melainkan menghitung hanya dalam pikiran. Dan ini dapat dilakukan dengan cepat, hanya beberapa detik saja. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana cara kita menggunakan mental subtraction ini, ya. Saya akan memberi contoh yang ada di textbook halaman 17, nomor 1 bagian A. Di sana tertuliskan, hitunglah pengurangan berikut dengan cara mental subtraction. Nah, mental subtraction ada dua cara, yaitu yang pertama counting back, dan yang kedua dengan cara menggunakan place value. Nah, saya akan menjelaskan menggunakan cara pertama, yaitu counting back. Hitunglah operasi pengurangan berikut, yaitu 258 dikurang dengan 26, dan juga 258 dikurang dengan 126. Kita akan menggunakan metode counting back. Nah, dalam metode counting back kita menggunakan yang namanya garis bilangan. Garis bilangan ini, bilangan-bilangan yang tersusun dari garis bilangan, semakin ke kanan dia semakin besar, dan semakin ke kiri dia semakin kecil. Karena 258 dan 26 yang besar adalah 258, maka 258 kita letakkan di paling kanan. Kemudian kita kurangkan dengan 26. Kita lihat, ya. Nah, 26 itu terdiri dari 6 satuan dan 2 puluhan. Benar? Benar kan? Jadi kita gunakan yang paling besar, ya. Nilai tempat yang paling besar. Puluhan dan satuan mana yang lebih besar? Benar, puluhan. Berarti kita gunakan yang 20 terlebih dahulu. Berarti 258 kita kurangkan dengan 20. Hasilnya adalah 238. Lalu kemudian setelah kita kurangkan dengan puluhan, maka kita selanjutnya kurangkan dengan satuan, yaitu kurangkan dengan 6. 238 kurang dengan 6, hasilnya adalah 232. Nah, jadi hasil dari 258 dikurang dengan 26 adalah 232. Gampang kan? Nah, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu 258 dikurang dengan 126. Sama seperti tadi, kita gambarkan dulu garis bilangannya. 258 kita letakkan di paling kanan. Nah, sama seperti tadi, 126 ini terdiri dari 1 ratusan, 2 puluhan, dan 6 satuan. Nah, kita gunakan yang paling besar. Ratusan, puluhan, dan satuan mana yang lebih besar? Benar, ratusan. Berarti kita kurangkan terlebih dahulu dengan 100. Jadi 258 dikurang 100 berapa? Benar, 138. Dan kemudian kita kurangkan dengan puluhan, yaitu 20. 138 kita kurangkan dengan 20, hasilnya adalah 118. Nah, 118 kita kurangkan dengan apa? Satuan. Betul, satuannya adalah 6. Jadi 118 kurang 6, hasilnya adalah 112. Nah, berarti hasil dari 258 dikurang dengan 126 adalah 112. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan soal yang sama dengan menggunakan metode nilai tempat. Using place value. Dalam metode ini kita harus mensejajarkan bilangan, ya. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, dan ratusan dengan ratusan.
seperti dalam soal ini berarti kita sejajarkan satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, dan ratusan dengan ratusan seperti ini. Oke. Dan kemudian kita kurangkan satu-satu dari satuannya atau dari paling kanan. Oke, pertama-tama kita kurangkan satuan dengan satuan, yaitu 8 dengan 6, yaitu hasilnya 2, benar. Kemudian kita kurangkan puluhannya, 5 kurang 2 berapa? 3, betul. Oke, sekarang kita kurangkan ratusan, yaitu 2 kurang 0, hasilnya 2, benar. Oke, jadi hasilnya adalah 232. Oke, soal yang selanjutnya. Seperti tadi, kita sejajarkan dulu satuannya, puluhannya, dan ratusannya. Kemudian kita kurangkan satu-satu. Kita mulai dengan satuan. Oke, 8 kurang 6, hasilnya adalah benar 2. Kemudian kita kurangkan puluhannya, 5 kurang 2, ya hasilnya adalah 3. Dan yang terakhir ratusannya adalah 2 kurang 1, hasilnya adalah 1. Nah, hasilnya adalah 132. Oke. Nah, sekarang akan mengajarkan kita semua bagaimana menggunakan metode-metode tadi dalam soal cerita. Untuk menyelesaikan soal cerita, kita harus menggunakan imajinasi kita, yaitu membayangkan cerita itu seolah-olah kita mengalami cerita tersebut. Oke? Saya akan memberikan contoh yang ada di textbook halaman 17, nomor 2, bagian B. The children are running a race. The track is 450 meter long. How much farther does each person have to run? Artinya adalah anak-anak sedang berlomba lari. Panjang lintasannya adalah 450 meter. Berapakah jarak yang harus ditempuh setiap orang? Oke. Yang B, Mali has already run 321 meter. Mali telah menempuh jarak 321 meter. Nah, berarti kita harus menghitung berapa jarak yang harus ditempuh Mali jika Mali telah menempuh jarak 321 meter. Oke. Saatnya kita menggunakan imajinasi. Oke. Jika bertemu dengan suatu cerita, kita boleh menggambarkan cerita itu. Oke, seperti ini. Panjang lintasan adalah tadi berapa? Panjang lintasan 450 meter, betul. Oke. Kemudian Mali telah berlari sejauh 321 meter. Benar? Jadi, berapakah jarak yang harus ditempuh Mali untuk sampai ke garis finish? Oke, ada yang tahu caranya? Seperti gimana? Ya, benar. Kita menggunakan pengurangan, yaitu dengan mengurangkan 450 meter dengan 321 meter. Ya, dengan kata lain kita mengurangkan panjang lintasan dengan jarak yang sudah ditempuh oleh Mali sehingga kita mendapatkan sisa jarak yang harus ditempuh oleh Mali. Oke. Di sini menggunakan metode place value. Oke, berarti 450
sesejajarkan dengan 321. Nah, kemudian kita kurangkan satuannya. Nah, 0 kurang 1 bisa nggak? Tidak bisa, ya. Kecil tidak bisa dikurangkan dengan bilangan yang besar. Maka oleh karena itu gimana kita harus pinjam. Nah, caranya adalah kita harus pinjam 1 dari bilangan yang ada di samping kiri. 0. Oke, berarti 5. 5 kita pinjam 1, tinggal 4. Dan 0 sudah kita pinjam 1, jadi berapa? Ya, 1 dan 0. Berapa? 1 dan 0? Ya, 10. Sekarang sudah bisa kita kurangkan? Bisa. 10 kurang 1 berapa? Ya, benar sekali, 9. Nah, kemudian kita kurangkan bagian puluhannya. Nah, tadi 5-nya dipinjam 1 sudah menjadi 4, betul? Betul. Jadi sekarang kita kurangkan 4 kurang 2, yaitu hasilnya adalah 2. Oke, lalu selanjutnya kita kurangkan bagian ratusan, yaitu 4 kurang 3, hasilnya adalah 1. Nah, jadi hasil dari 450 meter dikurang dengan 321 meter adalah 129 meter. Jadi jarak yang harus ditempuh Mali adalah 129 meter. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai checking method. Anak-anak tahu tidak bahwa penjumlahan dan pengurangan itu saling berhubungan loh? Kita bisa buktikan dengan menggunakan checking method. Oke, saya akan menjelaskan melalui contoh soal yang ada di textbook halaman 18 nomor 1 bagian B. Buatlah diagram batang untuk setiap kalkulasi, lalu tulis 4 fakta untuk masing-masing kalkulasi. Nah, soalnya adalah 30 tambah 40 sama dengan 70. Maka kita disuruh untuk menggambarkan diagram. Nah, 30 tambah 40 sama dengan 70. Berarti langsung mau nanya, totalnya yang mana? Oke, betul, 70 adalah totalnya. Sehingga 70 itu adalah diagram yang paling panjang dibandingkan 30 dan 40. Oke, dan kemudian kita gambarkan 30, karena 30 itu lebih kecil daripada 40 dan 70, maka kita gambarkan diagramnya lebih pendek. Dan kemudian kita gambarkan 40, karena 40 lebih besar, maka diagram batangnya lebih besar daripada 30. Nah, dari diagram ini kita bisa menemukan 4 fakta. Yang pertama yaitu 30 tambah 40 sama dengan 70, yang maksudnya diagram 30 ditambah 40 hasilnya sama panjang dengan diagram 70. Begitu juga dengan 40 ditambah 30 sama dengan 70. Dan bila 70 dikurang 30 sama dengan 40, itu maksudnya apa? Diagram 70 dikurang atau dipotong ya sepanjang 30, maka ada tersisa 40. Dan sebaliknya 70 dikurang 40 adalah 30. Nah, anak-anak, kita sudah membahas dan belajar tentang mental subtraction atau pengurangan di luar kepala. Sekarang seingin kamu semua coba mengerjakan tugas yang ada di buku textbook halaman 17 nomor 1 dan 2, dan kemudian halaman 18 nomor 1. Ya, kerjakan di textbook saja untuk menguji pemahamanmu. Bila ada yang tidak kamu mengerti, kamu boleh menanyakan
kepada guru matematikamu melalui Telegram. Oke, sampai di sini video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.